kaitan dengan kepentingan tertentu. Jangan sampai hukum kalah oleh teror dan masyarakat dibiarkan hidup dalam ketakutan. Pelaku harus segera ditangkap, dalangnya dibongkar. Baru aja nih kejadian mobil kita dilemparin bom molotov. Kejadian ini ya ada kaitannya dengan serangkaian kejadian yang dialami Kades Soho kemarin. Kades Soho diduga dikeroyok massa, sekarang mobilnya dibakar. Ini Tenang. Tangisan ini kalau nggak diganti. Nih. Ini pakai motor, pakai sepeda listrik, jadi dia nggak bunyi. Terus minyak udah cecer-cecer. Kebakaran tadi sekitar pukul 4 pagi. Kemudian menurut Pak Kades Soho, memang mobil itu ada orang. Baru aja mobil kita jam 4.15 kita masuk baru 5 menit, cuma ada 10 menit. Nih bensin, minyak nih. Oke. Gak gitu cara mainnya. Ya, ini menghambat pertarungan antara peci merah melawan Kades Soho di ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kurang sulit apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang, seperti beruang. Ya seperti koruptor tentu guys ya. Ini ada berita terbaru yang tidak mengenakan, bukan dari Jawa Barat ya, ini dari Jawa Tengah yang seperti kita ketahui bahwa dari Kepala Desa Purwasaba yang merupakan sebuah desa di Banjarnegara ya, di Jawa Tengah ya intinya ya, yang kadesnya itu kan Kades Soho ya, yang sangat luar biasa dengan kinerjanya yang mirip Bu Mulyadi nih. Ini ternyata yaitu tiba-tiba saja mendapat perlakuan yang tidak mengenakan ya dari seorang oknum yang mungkin tidak senang atau bahkan dibayar oleh oknum-oknum tertentu agar yaitu merasa ya tidak enak ya, terintimidasi dengan sikap-sikap yang boleh dibilang penentangan atau protes dari kinerja-kinerja yang boleh dibilang yang mungkin merugikan mereka, atau bahkan karena mungkin seperti kita tahu bahwa seorang Kades Soho itu kan sangat dipuji oleh masyarakat ya, bahkan boleh dibilang dia akan dijadikan kades seumur hidup itu. Apa mungkin ada oknum tertentu atau mungkin ada kaitan dengan kasus sebelumnya yang kemarin kan sempat viral ya, ketika seorang Kades Soho itu dikeroyok oleh ormas ya karena tentang pengangkatan pegawai desa. Nah, menarik simak seperti apa video kejadiannya, yuk kita play. Tadi dini hari, rumah Kades Soho dan mobilnya dibakar oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini bukan sekedar tindak kriminal biasa, tetapi ancaman nyata terhadap keamanan warga dan wibawa hukum. Publik tentu bertanya, apakah kejadian ini berkaitan dengan persoalan-persoalan sebelumnya yang cepat mencuat? Penegak hukum tidak boleh lambat, apalagi setengah hati. Kasus ini wajib diusut sampai ke akar-akarnya, bukan hanya mencari pelaku lapangan, tetapi juga siapa aktor di belakangnya, apa motifnya, dan apakah ada kaitan dengan kepentingan tertentu. Jangan sampai hukum kalah oleh teror dan masyarakat dibiarkan hidup dalam ketakutan. Pelaku harus segera ditangkap, dalangnya dibongkar, dan keadilan harus ditegakkan. Oke Bray, baru aja nih kejadian mobil kita dilemparin bom molotov ya, atasnya bensin sama dilempar obor, kancuk jaran kan.
Pecundang kali kau pelakunya. Tadi kita langsung keluar, langsung ketahuan, cuma bensinnya banyak kali. Ini sih ancamannya sudah serius ya, bahkan mengancam nyawa Kades Soho dan keluarganya. Bayangkan mobil Kades Soho dibakar oleh orang tidak dikenal. Kondisi mobilnya terparkir di parkiran rumah. Gimana kalau misalkan rumahnya ikut terbakar? Oke Bray, baru aja nih kejadian mobil kita dilemparin bom molotov ya, atasnya bensin sama dilempar obor. Kancuk jaran kan, pecundang kali kau pelakunya. Tadi kita langsung keluar, langsung ketahuan, cuma bensinnya banyak kali. Apakah kejadian ini ya ada kaitannya dengan serangkaian kejadian yang dialami Kades Soho kemarin? Kades Soho diduga dikeroyok massa, sekarang mobilnya dibakar. Ini bukan lagi teror ya. Ini bahkan sudah mengancam nyawa Kades Soho dan keluarganya. Semoga nih aparat kepolisian secepatnya menangkap pelaku pembakaran mobil Kades Soho. Ya, bongkarlah siapa dalangnya, siapa pelakunya, apa motifnya. Heran aing mah nya Kades anu gawena bener, aya we anu teresepeun. Aduh, mudah-mudahan ini Kades Soho diberikan perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian-kejadian seperti ini atau seperti kemarin-kemarin tidak kejadian lagi nih. Sehat terus, semangat terus Kades Soho ya. Rumah saya dilempari molotov nih. Mobilnya. Ih. Tenang. Nih. Ini bensinnya sampai sini, coy. Ini jadi dilemparnya lewat sebelah. Nih, kopong semua. Jadi istri saya nanti minta Mustang yang baru. Karena tangisan ini kalau nggak diganti. Nih, kempot. Lagi dicek semua. Orangnya naik sepeda listrik, nggak bunyi. Orang kita baru masuk kok, 5 menit. Ini navi sudah turun semua di sini nih. Niat banget. Orangnya naik sepeda listrik, berarti bukan orang jauh. Iya, dilempar pakai molotov. Ada botolnya, ada. Pokoknya kejadian itu bunyi kan, dem. Terus saya keluar, lari tak kejar, tapi kan mobilnya udah gede banget, takut rumahnya kebakar kan. Kita siramin dulu, satu rumah nyiramin, nggak sempat ngejar pelakunya. Ini bekas motornya. Ini pakai motor, pakai sepeda listrik, jadi dia nggak bunyi. Terus minyak udah cecer-cecer ke sini, lemparnya dari sini ke sana, terus ada obornya dilempar motor. Minyaknya apa sih? Masih mari ini lebar-lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman FB semua. Sekilas info ini dari depan rumah saya, tepatnya di kediamannya Pak Lurah Hoho, Purwasaba. Ini telah terjadi kebakaran
mobil Civic punya Pak Kades Soho kebakaran tadi sekitar pukul 4 pagi. Kemudian menurut Pak Kades Soho memang mobil itu ada orang melempar obor ya, melempar obor, kemudian tidak ada bunyi kendaraan bermotor, diduga pelaku itu menggunakan sepeda listrik ataupun motor listrik. Menurut pengakuan Pak Kades Soho, CCTV di rumahnya kebetulan sudah 2 hari tidak bisa merekam, jadi tidak ada dilakukan pengecekan, tidak bisa. Pak Kades Soho juga udah keliling ke tetangga-tetangga yang ada CCTV-nya, tapi kemudian juga punyanya Pak Haji Haris tidak bisa untuk merekam. Kami turut prihatin atas kejadian ini, ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tentu saja sangat mengganggu keamanan di desa tercinta kita. Apapun itu tindakannya tidak dibenarkan. Monggo bagi teman-teman yang butuh informasi berikutnya nanti bisa diupdate. Kemudian dari tempat kejadian perkara sudah dilakukan nanti ya, dari pihak kepolisian akan melakukan identifikasi. Udah Pak Kades Soho juga udah memanggil tim Inafis untuk melakukan identifikasi terhadap barang bukti yang berupa obor katanya. Oke teman-teman, demikian sekilas info dari rumah Bapak Kades Soho, Desa Purwasaba, Kecamatan Banjarnegara, Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bray, ini kejadian hangat banget. Jadi baru aja mobil kita jam 4:15 kita masuk baru 5 menit, belum ada 10 menit. Ini bensin, minyak. Nih, ini bekas motornya. Ini pakai sepeda listrik, jadi dia nggak bunyi. Terus minyak udah cacar-cacar ke sini, dilemparnya dari sini ke sana, terus pakai obornya dilempar molotov. Minyaknya apa gitu? Nasi marine lebar-lebar. Itu ada bekas botolnya. Itu obornya tuh. Oke. Wah, Prabowo, aku perintahkan kamu suruh Kapolri mengusut tuntas kasus pembakaran mobil Kades Soho. Ya, gak gitu cara mainnya. Ya, ini menghambat pertarungan antara peci merah melawan Kades Soho di ring. Ya, nanti Hoho jadi punya alasan menunda lagi. Ya, Pak Peci, aduh, mobilku dibakar orang. Wah, alasan terus nanti gak jadi-jadi. Ya, wah ya, usut tuntas kasus pembakaran mobil Hoho. Gak boleh kayak begitu. Kalau ada permasalahan dengan Hoho, tantang tinju, tantang Muay Thai atau MMA. Ya, atau tantang debat. Ya, gak kayak gitu. Negara kita itu negara hukum.
negara demokrasi. Oke? Ya Waya. Aku minta kamu segera tuntaskan kasus pidana ini. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Selalu benar. Merdeka. Kades Soho dikepung ratusan anggota LSM untuk membatalkan hasil seleksi perangkat desa. Di depan KDM, Pak Kades menceritakan semuanya. Jadi kalau kalian tahu, di tempat Kades Soho itu ada lowongan perangkat desa sebagai kepala dusun. Nah, setelah dilakukan seleksi, dari 13 peserta, hanya 3 orang yang lulus. Tapi ada peserta yang juga anggota LSM protes dan bawa kawan-kawannya buat maksa Kades Soho batalin seleksi ini. Bahkan nuduh Kades Soho ngelakuin kecurangan. Padahal semua aturan udah jelas dan diawasi benar-benar. Intinya, anggota LSM ini kalau menurut gua nggak terima dengan keputusan hasil seleksi. KDM yang mengetahui hal itu merasa aneh dengan kelakuan anggota LSM ini. Bahkan KDM memberikan ujangan kepada Kades Soho jika apa yang sedang dialami adalah bagian dari ujian seorang pemimpin. Bapak ini kepala desa yang paling terkenal di seluruh Indonesia. Di tempat lain nggak ada kepala desa yang sepopuler Bapak. Resiko orang populer itu menjadi objek bagi semua pihak. Itu resiko. Kayak saya jadi gubernur. Itu gubernur yang sering didemo ya Deddy Mulyadi. Tiap hari. Setiap kebijakan pasti menimbulkan resiko. Dan hidup itu pro kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Semakin banyak yang suka pada kita, semakin banyak orang yang tidak suka pada kita. Ini ketemu di Lembur Pakuan, saya doakan Pak Kades, semoga yang dihadapi segera selesai. Amin. Sehingga Pak Kades bisa terus fokus membangun desanya, ya kan? Terima kasih, Bapak. Semoga ayamnya bertelur, Amin. lelenya beranak, Amin. jalannya semakin baik, wisatanya semakin maju. Amin. Semangat. Ya. Terima kasih. Ini sungguh miris ya teman-teman ya. Memang dimana ketika ada seorang pemimpin yang jujur, amanah, pro rakyat, tetapi malah justru menjadi sebuah sasaran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu sikap-sikap loyalis buta kepada sebuah partai atau bahkan ormas nih, atau mungkin ini mempunyai sebuah kepentingan. Memang tetapi sikap tersebut memang banyak sekali ya dianut oleh para pejabat kita yang mungkin tidak bisa bersikap seperti layaknya demokrasi, bersikap legowo tentang adanya sebuah keputusan, atau bahkan mereka tidak bisa menerima sesuatu yang memang sudah diberlakukan. Karena dari apa yang dilakukan seorang Kades Soho, kita dapat melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin yang pro rakyat. Tapi anehnya ya teman-teman ya, ini sangat miris sekali ya. Dan kemudian tentu saja sikap-sikap itulah yang mungkin para pejabat itu membuat kadang-kadang ya ada rasa kekhawatiran tersendiri, karena memang ketika mereka untuk konsisten untuk membela rakyat, malah mungkin akan terjadi sebuah bentrokan. Karena ya demokrasi kita kan sangat kebablasan ya. Bukannya alih-alih demokrasi dengan segala kebebasan menyuarakan suara dan kemudian mengkritik pemerintah dengan dalam arti sesuatu itu malah bukan sesuatu yang jelek atau negatif ya oleh pemerintah ya. Apapun itu, meskipun itu fakta, kadang-kadang ketika kita menyatakan sebuah pendapat, meskipun itu fakta itu ya, itu kita malah justru akan diberi sanksi atau bahkan boleh dibilang mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak mengenakan ya. Karena itu mungkin bisa dianggap sebuah aib yang tidak boleh disebarluaskan. Itu kan sangat aneh ya. Padahal itu negara demokrasi loh ya. Katanya asal demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, dan pemerintah itu ya kawan-kawan kita. Presiden loh ya, itu semuanya itu seorang outsourcing gitu ya. Gak pantas seorang presiden itu dalam arti paling berkuasa, itu gak pantas. Yang berkuasa adalah rakyat, karena itu adalah kedaulatan rakyat. Karena ini berasas demokrasi. Ini bukan monarki gitu ya. Nah, dari sikap seorang Kades Soho yang memang selama ini sangat mengayomi masyarakat. Nah, ini kemarin ini banyak yang menduga ini ada kaitannya tentang kasus kemarin yang terus berkelanjutan. Karena memang sebenarnya kita tahu ormas di Jawa Tengah itu kan tidak diberi sikap tegas oleh Gubernur Ahmad Lutfi. Bahkan dia itu menggelontorkan uang tambahan anggaran yang tadinya 112 miliar itu menjadi 122 miliar kalau tidak salah ya. Itu pokoknya dinaikkan untuk intensif ormas. Berbeda sekali ya dengan Deddy Mulyadi bahwa ormas yang di Jawa Barat itu ditertibkan, bukan diberantas, ditertibkan. Karena banyak sekali ormas-ormas yang boleh dibilang fiktif dan kemudian mereka mendapatkan sebuah aliran dana dari dana hibah gitu ya,
Karena kayak itu kemarin makanya dana hibah itu stop, yang tadinya mencapai triliunan menjadi 500 miliar saja gitu ya. Itu kan menjadi sebuah ya pertentangan sendiri dari anggota DPR atau bahkan dari ormas itu sendiri. Dan kemudian demo itu sempat bentrok ya dengan Grip ya. Itulah ya sebuah konsekuensi untuk seorang pejabat yang memang pro rakyat ya. Itu amat sangat sulit, perlu mental yang sangat kuat dan perlu sebuah konsistensi yang sangat luar biasa untuk di jalan itu. Dan semoga sih dari para pemimpin pro rakyat ya yang sangat disorot tentang Deddy Mulyadi, terus kemudian Kadis Soho atau mungkin Gubernur Sherly ya, semoga saja mereka diberi kesehatan dan diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar tetap menjadi pemimpin yang amanah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.